Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yamrut Mirah Delima, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, teman-teman yang kami banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi menyusun kompensasi manajemen. Kami dari kelompok 11 dengan nama anggota yang pertama Alvina Yulia Utami dengan NIM 2020 12 141. Yang kedua, saya sendiri Alif Ulin Noeha dengan NIM 2020 12 143 dan yang ketiga Ajeng Habsara Titah Wening dengan NIM 2020 12 145. Penemuan penelitian atas insentif organisasional. Suatu insentif yang positif atau penghargaan adalah suatu hasil yang meninggalkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, insentif yang negatif atau hukuman adalah suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Insentif penghargaan adalah suatu rangsangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Organisasi memberikan penghargaan pada partisipan yang berkinerja sesuai dengan cara-cara yang telah disetujui bersama. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada rasa takut akan hukuman, yang menyarankan agar sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter adalah suatu cara penting untuk memenuhi kebutuhan, tetapi di luar tingkat kepuasan tertentu, jumlah kompensasi tidak selalu sama dengan pentingnya seperti penghargaan non-moneter. Yang ketiga, jika manajer senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting, maka manajer operasional juga akan menganggapnya penting. Yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan atau umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tersebut, frekuensi yang optimal mungkin hanya dalam hitungan bulan. Yang keenam, motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut tak yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Yang terakhir, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Tujuan, cita-cita, atau standar kemungkinan besar akan menjadi insentif yang kuat hanya jika manajer memandang hal tersebut sebagai adil dan berkomitmen untuk mencapainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, paket kompensasi total dari seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, gaji. Yang kedua, tunjangan, terutama tunjangan pensiun dan kesehatan, tetapi juga beberapa jenis lainnya. Yang ketiga, kompensasi insentif. Manajer umumnya menerima kompensasi lebih tinggi di perusahaan yang besar dibandingkan di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi.
Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi dua rencana, yaitu rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek didasarkan pada kinerja dalam tahun berjalan, sedangkan rencana jangka panjang mengaitkan kompensasi ke pencapaian jangka panjang yang dikaitkan dengan harta dari saham suatu perusahaan. Seseorang manajer dapat memperoleh bonus dalam kedua rencana tersebut. Bonus dalam rencana jangka pendek biasanya dibayarkan secara tunai, dan bonus dalam rencana jangka panjang biasanya suatu opsi untuk membeli saham perusahaan. Rencana efektif jangka panjang. Yang pertama, total bonus. Total bonus merupakan jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu disebut dengan pemberian bonus. Dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suatu atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Yang kedua, carryover. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover, atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode ini menawarkan dua keuntungan. Yang pertama, metode tersebut lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Yang kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Yang ketiga, kompensasi ditunda. Kompensasi ditunda merupakan sistem yang digunakan eksekutif jika penerimaan 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Metode penundaan pembayaran ini menawarkan keunggulan-keunggulan berikut ini. Yang pertama, manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Yang kedua, pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Yang ketiga, seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Yang keempat, kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Kerugian dari rencana bonus ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Rencana intensif jangka panjang. Opsi saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Yang kedua, manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, saham fantom. Suatu rencana saham fantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Yang keempat, hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Yang kelima, saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun.
Yang keenam, unit kinerja dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Selanjutnya, C jenis insentif. 1. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan. Dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer, paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Yang kedua, tingkat batas. Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang ketiga, dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Selanjutnya adalah kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba keuangan unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat di 3 area. Yang pertama, definisi laba. Yang kedua, definisi investasi, dan yang ketiga, pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. Teori agensi merupakan hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen-agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi kenangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal atau pemegang saham diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka perusahaan tersebut. Untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, ada 2 cara, yaitu memantau dan kontrak insentif. A. Pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. B. Kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.